Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber, V Plus, dan semua GSWV lovers. Salam ekstrim. Welcome back to my channel GSWV. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya pilih yang paling kanan ya, serta like, share, dan komentar. Kita harus selalu aktif ya untuk mengiring VTube. Sampai hari ini belum bisa launching. Oke, kesempatan hari ini saya akan membacakan komentar pada kemarin ya, postingan saya tentang klarifikasi dari Ibu Hani. Yang pertama, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kepada seluruh pemirsa GSWV. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semuanya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya selalu mendapatkan takdir yang terbaik, kesuksesan, panjang umur, kesehatan walafiatan, amin Allahumma amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia dengan GSWV. Saya doakan Anda selalu sukses apapun pekerjaan Anda. Oke, sekarang kita masuk kepada inti dari pembacaan komentar. Yang pertama dari inti ini, beliau mengatakan semoga VTube segera launching. Minal aidin wal faidin dari GSWV juga kepada Anda semua. Selanjutnya, ini namanya bodoh. Jika tidak puas dengan masalah VTube, kenapa harus OJK dan SWI yang dihujat? Harusnya yang dihujat dan dilaporkan adalah pihak manajemen VTube serta CEO-nya. Ini jadi pelajar sejati ya. Kemudian tanggapan saya, ya memang kita semuanya kalau hujat menghujat juga tidak boleh ya, dalam artian ini semuanya sampai saat ini karena VTube melalui My Future Business School seminggu ini belum memberikan sebuah keterangan, kita masih belum bisa menyalahkan apa alasannya, apa seperti apa, itu nanti belum, malah justru akan menambah kesalahan gitu loh Kang. Selanjutnya dari Rosma Murah Channel mengatakan, makanya hati-hati kalau memposting suatu di sosmed. Betul sekali Mbak Ros, jadi kita harus sangat berhati-hati ketika memposting di sosial media kita. Oke, selanjutnya dari RDJD, beliau mengatakan saya juga merasa sangat kecewa sekali karena sampai saat ini VTube belum launching. Sementara saya dan member-member di bawah saya sudah keluar uang banyak, bahkan di V Plus pun saya ikuti Mega Copy dan RO, tapi rasa kekecewaan saya hanya bisa pasrah sama Allah dan berharap yang terbaik buat VTube 3.0. Iya Kang, kekecewaan ini memang banyak dirasakan oleh semua member VTube dengan berbagai macam cara. Intinya tetap kita harus memiliki langkah-langkah yang pasti. Minimal kita mengiring sampai di mana info-info yang terbaru, dan memang saat ini kita bisa memberikan info ini dari arus bawah. Kenapa? Karena dari pihak manajemen belum mengeluarkan statement apapun. Kemudian di Dingbai ini mengatakan, bro katanya simak sampai habis tapi kok dipotong. Iya Kang, saya dapat videonya sampai segitu. Terus selanjutnya Alimin 14, ini semua orang stres gara-gara VTube bos lebih baik jual gorengan. Ini bos VTube disarankan untuk jual gorengan. Anda aja bos yang jual gorengan ya. Kemudian manajemen VTube ini Bang Eko Gaming mengatakan manajemen dan leader keliru. Manajemen dan leader keliru. Saya luruskan poin. Satu, setelah ada pernyataan Pak Tongga, manajemen belum penuhi persyaratan rekomendasi normalisasi dalam arti 5 syarat SWI, bukan persyaratan izin PSE, PMSE dan lain-lain. Satu ya. Yang kedua, manajemen dan leader mengiring opini bahwa yang kita tunggu ini izin PMSE dan nantinya berkas diserahkan ke SWI untuk ketok palu. Di sini udah keliru, ini kata Bang Eko. Yang ketiga, SWI di sini menegaskan dan meminta
mengubah model bisnisnya, maka diberi 5 syarat rekomendasi agar bisa dinormalisasi. Yang keempat, teman-teman sadar nggak, SWI itu minta 5 syarat dipenuhi VTube. Tidak ada sistem fast track, misi, dan bintang. Cuma itu tok agar VTube bisa on. Kemudian yang kelima, seluruh manajemen dan leader menggiring opini seolah-olah untuk VTube on kita butuh izin PSE dan PM, SE dan lain-lain. Ya, jadi di sini yang diminta menurut Kang Gaming tadi, yang diminta oleh regulator adalah tentang tidak ada fast track, misi dan bintang. Tetapi seluruh manajemen dan leader menggiring opini seolah-olah VTube kita ini bisa on, butuh izin PSE dan PM, SE dan lain-lain. Padahal SWI di IG terakhir bilang VTube tidak boleh ada sistem fast track, misi bintang. Inilah syarat yang dimaksud SWI, bukan kita digiring seolah-olah izin PM, SE dan lain-lain. Yang ketujuh, walaupun ada 1000 izin yang VTube kantongi, lah syarat SWI yang diminta nggak ada sistem fast track, misi bintang itu nggak dihapus, ya tetap aja legal, ilegal. Atau beliau mengatakannya ya tetap tidak legal, seperti itu ya. Dan beliau menyimpulkan, kesimpulan SWI hanya minta syarat VTube ubah model bisnis pure nonton, iklan dibayar, gak ada sistem fast track, dan misi bintang. Dan para manajemen dan leader membuat opini berbeda seolah-olah PMSPE yang bisa VTube on. Oke Kang, ini sudah saya bacakan. Terima kasih Bang Eko Gaming 88 sudah berpendapat. Terus selanjutnya belum bahas VTube yang entah kapan menjadi legal. Kemudian Hana Sifarin yang dirindu VTube like yoyo. Lah ini monggo di like ya. Kemudian kabar gembira sebentar lagi. Ini apanya ini Bang? Kak Ros Rusli. Kemudian Aris Hantoko mengatakan semua jadi pembelajaran. Apapun statement harus bijaksana dalam mengucap, memberikan informasi. Salam sungkem Gus. Kata lepat nyuwun pangapunten. Ya Kang, sama-sama Kang, bila saya ada salah saya juga mohon maaf. Kemudian Agung Dwi Setiono, mohon maaf lahir batin Bang Sigit. Sama-sama Bang, mohon maaf lahir batin juga dari saya. Kemudian kasih ini EEK. Kemudian nggak perlu saya bahas ya ini. Selanjutnya Ari Suparyadi mengatakan sebulan kita belajar sabar, jangan sampai kita dikotori lagi dengan perkataan komenan yang kita merugi sendiri. Sabar itulah kata yang tepat untuk menunggu VTube bisa on lagi. Iya Kang, kemarin saya bikinan postingan sabar itu ya. Selanjutnya Dahlan main kripto aja yang jelas legal. Ya Emilia Herlina, terima kasih usulannya. Kemudian selanjutnya, dengan segala kerendahan hati mohon izin perkenalan saya sekeluarga menyampaikan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ini dari Kui Aulia. Ya Mbak, sama-sama minal aidin wal faizin Mbak ya. Selanjutnya jual beli rumah mengatakan lanjut Gus Sigit, untuk kesejahteraan rakyat kecil bangsa Indonesia terutama yang bukan PNS karyawan, pandemi ini sangat menyulitkan sekali bagi yang swasta, terlebih yang tidak ada pekerjaan bersama VTube. Ide brilian dan solusi yang tepat dalam kondisi yang makin sulit ini. Semoga yang berperan mendukung sepenuhnya ide temuan konsep sistem yang melibatkan rakyat kecil ini bisa menolong kondisi bangsa dan keterpurukan. Moga jadi seluruh berkat untuk semua umat. Amin Bang. Terima kasih jual beli rumah ya. Kemudian love VTube. Oke. Daim Sundiana mengatakan manajemen dan pihak regulator hendaknya bersinergi dong kalau VTube benar-benar mau dinormalisasi. Betul, harusnya ada sinergisitas antara kedua ini supaya kita dari arus bawah juga melihatnya enak ya. Kemudian ini dari Nizam Pratama, udahlah kapan VTube tidak akan bisa on lagi, mbok ya terus terang aja, nggak usah PHP. Kasihan orang yang masih mengharap. Saya juga member VTube pangkat silver dan VIP saya kalau bisa dijalan sekitar 5 jutaan. Wow, lumayan ya. Yang saya harapkan adalah kejujuran, sakitnya hilang uang 5 juta. Nggak begitu sakit ketimbang di PHP terus. Ya kabarnya VTube nggak akan lama lagi on, tapi nyatanya nggak ada kejelasan lagi. Itu lebih sakit rasanya jika di PHP. Mending jujur, kalau nggak bisa on lagi emang di awal dengernya akan sakit dan kecewa, tapi itu akan lebih baik daripada seperti ini nggak jelas. Hanya sabar sebentar lagi, tetap semangat sampai bosen dengarnya. Iya betul.
Ini salah satu Nizam Pratama member VTube yang beliau masih menunggu dan pengen kejelasan juga. Sampai saat ini kejelasan yang kita minta. Selanjutnya para leader hanya kebanyakan ngoceh, muter-muter ke sana kemari, yang ujung-ujungnya para member bosan, kecewa, dan akhirnya melupakan VTube. Karena memang dan bakal on seperti dulu, dan leader lenggang kangkung gak diubur member lagi. Nah, ini statement juga dari Grab Strong. Kemudian Ambit Kakanda Juventini mengatakan, halo boleh tapi jangan ngelawan pemerintah dong. Setuju, jangan dilawan lah. Kita ini kalau bisa minta kejelasan, minta sinyal lah bagaimana yang benar gitu kan. Kemudian di grup Buhani ada penyusup anak-anaknya TT Gus selalu di screenshot untuk dilaporkan ke Pak Tongam. Intinya kita pengen diadu domba. Ini salah satu VTuber berasumsi semacam itu. Jadi memang ada yang mengadu domba ya. Selanjutnya, kapan ya kita sebagai VTuber bisa duduk bersama antara pihak manajemen, pihak regulator, dan perwakilan dari VTuber, sehingga kita nggak simpang siur dengerin opini-opini di luar yang bersifat campur sari. Kalau ini bisa terjadi, pasti akan transparansi. Benarkah pihak manajemen ngurus mengajukan semua perasaan yang diminta pihak regulator? Benarkah pihak regulator benar-benar memproses pernyataan yang telah diajukan oleh pihak manajemen? Perwakilan VTuber kalau bisa terjadi semacam ini nggak akan respon opini campur sari dari luar. Kalau udah dengar dan tahu yang dari mata kepala sendiri, pasti member VTube dah rindu menjalankan misi, fokus dan percaya kepada manajemen dan pihak regulator. Ini sekedar masukan Gus, mohon maaf lahir batin. Oke. Jadi intinya yang saya bacakan berkali-kali temanya itu adalah sebuah pernyataan yang minta kejelasan. Untuk masalah ini kemarin saya juga mengabarkan di 3 kabar heboh ya, itu ada grup yang pengen memfasilitasi juga, tapi saya juga belum tahu nanti efeknya semacam apa, dan rencana jelasnya saya juga belum 100% menguasai. Yang jelas rencananya pada lebaran ini nanti akan mengusahakan ada pertemuan antara minimal grup itu dengan pihak regulator. Kemudian nanti bagaimana kejelasannya, semoga nanti ada yang merekam dan bisa kita sampaikan di berita semacam itu, berita tentang VTube dan V+ yang saat ini kita masih disuruh sabar itu ya. Kemudian dari manajemen tetap kita harus nunggu loh, kita nunggu juga manajemen. Jadi intinya sekedar minal aidin wal faidin lah, sampaikan satu kabar, jangan berkesan kayak ngilang kayak gitu. Jadi saya mohon kepada manajemen juga memberikan suatu kabar apapun itu, yang jelas biar kita ini selaku arus bawah juga enak gitu kan. Jangan sampai yang megang VTube justru malah orang-orang yang tidak suka dengan VTube. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Sampai saat ini masih ada beberapa komentar yang akan saya selesaikan ya. Ini tinggal dikit banget. Mbok ya jujur bilangnya setengah lagi tapi lama lah. Ini yang kecewa 17 juta manusia loh yang menunggu. Nah betul Mbak Dewi. Selanjutnya Anton Wijaya sama Lur sekeluarga mohon maaf lahir batin juga. Terima kasih Bang. Kemudian ini Theo, VTube nggak bakal launching, buktinya Pak Tongam 2 kali memanggil manajemen SEO buat membahas legalitas nggak datang, katanya mengurus. Gimana buktinya? Iya Bang, ini yang kita tuntut itu adalah itu. Selanjutnya adalah komentar. Saya lanjutkan, ini dari Paloka Prasta yang mengatakan, tanpa Mbak Hani yang mungkin tujuannya hanya bercanda, kita semua tidak akan tahu bagaimana VTube yang telah dibohongi member VTube yang katanya satu langkah lagi bla bla bla. Realnya pihak VTube tidak bekerja, member beliin VTube tapi VTube sendiri tidak sama sekali bela membernya. Member VTube bertarung melawan haters, pihak VTube tidak pedulikan miris. Nah ini masuk akal juga ya. Jadi intinya dengan adanya Mbak Hani, hikmahnya muncul sinyal dari regulator semacam itu ya. Selanjutnya dari Kang Dema Hendrik Emmanuel, super saudaraku. Terima kasih Bang, sukses selalu. Selanjutnya, kami rindu VTube on, kembalikan kebahagiaan kami long live VTube. Oke, semoga keinginan dan kerinduan Anda segera terpenuhi Mbak.
Kemudian vlog si boy, akibat setengah langkah semua berharap besar, tetapi apabila tidak terwujud maka timbul kekecewaan yang besar. Betul Kang Boy, saya setuju dengan Anda. Selanjutnya, berbanding terbalik dengan kita, VTube yang dihina, dibully, diancam atau bahkan dijauhi tapi nggak pernah membawa jalur hukum. Salut buat VTube semua, Anda orang-orang yang sabar. Long life VTube. Ya betul. Kemudian maaf Gus, VTube akhirnya ini kok beritanya tambah mumet, yang bener yang mana? Ini antara yang apa dan apa? Silahkan Anda komentar dia biar kita lebih jelas. Selanjutnya dari Alam Syafa Ketapang mengatakan selamat Idul Fitri Gus, mohon maaf lahir batin. Yang saya ketahui dari VTube tidak ada niat untuk menutup aplikasinya dan tidak ada yang dirugikan sama selama buka. VTube adalah perusahaan yang sedang berkembang pesat, mudah-mudahan cepat launching kembali, amin. Perusahaan yang sangat pesat ya. Selanjutnya Khairuddin, selamat Hari Raya Idul Fitri Gus, mohon lahir batin. Intinya member VTube belum menertibkan komunitasnya, moga saja Pak Tongam memaafkan VTube ini bisa jadi normalisasi, amin ya Rob. Selanjutnya video tersebut menurut saya bentuk kekesalan member VTube karena nggak launching, mungkin karena manajemen VTube kagak becus ngurus perizinan. Mungkin manajemen kagak ngurus perizinan ya. Kalau emang kagak bisa ngurus, sudahlah VTube tutup sekalian. Prabu Siliwangi ya. Usulnya luar biasa. Selanjutnya mual dengarnya dikit-dikit terbaru lah. Kalau saya bilang terlama ya nggak ada yang nonton, itu hashtag saya Bang Tobrani Imam matur nuwun sudah komen. Selanjutnya Gujab Andri Budiman. Kemudian Ahmad Yani, wah kira-kira menurut panjenengan dampaknya terhadap VTube ya Gus? Kalau menurut saya sih ini apa ya Kang? Memang tadi udah diungkapkan banyak di belakang, di depan tadi ya. Ada yang kekecewaan dan seterusnya, dan kita justru mendapatkan hikmah. Ya kita lihat aja nanti Kang bagaimana tanggapan dari Pak Tongam. Selanjutnya semoga tidak terjadi lagi kemudian hari yang biasanya berkomentar arogan. Semoga berubah menjadi bijaksana baik viewer maupun haters. Terima kasih Kang, ini juga usul saya dari dulu semacam itu. Tetap dengan akal sehat sambil ngopi santuy semacam itu. Sembari kita nunggu bagaimana kejelasannya. Oke, itu informasi-informasi yang penting yang saya sampaikan, dan ini sebagai penutup dari Bowo Laksono. Hadir Gus, selamat Idul Fitri mohon batin ya Kang, sama-sama Kang. Dan ini penutupnya keren. Yang penting dan launching VTube, saya sudah juga rindu sama VTube dan para mantan. Ini yang Firdaus. Terima kasih Bang, semoga barokah selalu. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam ekstrim.